Halo. Halo. Hai. Ayo Hai nyalain Friska. dong yang belum. Indri, Hai Cianovi. Bu Emil, Hai. Lala, Ada Lala. Awan. Oh, Yang belum Bu datang Emilia. cepat. Lucy, yang belum Lucy. Indri. Ada Ceh Helen. Indri, Lala, ayo videonya dinyalain dong. Ada Romo loh di sini. Yo malu loh. Iya. Belum dandan. Halo. Belum dandan, Bu. Halo. Titin mana videonya? Muka yang cakep. Bu Emil. Oke, teman-teman udah hadir di sini. Bibi, maskernya dibuka dong. Berapa orang ini? 21 partisipan ya. Oke, selamat malam. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Malam. Sampaikan tangannya dong. Oke, kalau bisa suaranya di mute ya. Jadi cuma nongol mukanya aja. Suaranya enggak ya. Nanti bisa saling tumpang tindih ya. Oke, teman-teman, kita pakai masker, tapi saya mau minta izin untuk membuka masker ya. Karena kalau nyanyi sama ngomong kalau pakai masker nanti ngap ya. Nah, tapi untuk teman-teman yang semuanya kita harus tetap mematuhi aturan pemerintah, yaitu tetap pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan jangan keluar rumah kalau tidak penting-penting amat ya. Kita masih di tengah pandemi COVID-19. Oke, shalom teman-teman, shalom Romo. Ayo boleh ini dilihat dulu tangannya melambai-lambai. Oke, senang sekali ya setelah 5 bulan kita akhirnya bertemu ya. Memang dari awal, dari sekitar bulan Maret ya, kita sejak COVID hadir di Batam, sebagai tamu tak diundang. Jadi kita meniadakan PDKK, tapi kita sebagai anggota dari Persekutuan Doa Pembaharuan Karismatik Katolik Santo Petrus, kita tetap mengadakan pertemuan secara virtual seminggu 2 kali. Nah, setelah melalui pemikiran yang panjang, persiapan dan segala macam, akhirnya kita memberanikan diri, memutuskan untuk membuka lebih luas lagi untuk teman-teman yang merindukan berkumpul, memuji dan menyembah Tuhan tetap secara virtual karena kita belum selesai masa pandemi ini ya. Nah, saya mau sapa dulu nih teman-teman yang dari Santo Petrus yang dari dekat dulu. Halo, Lala, Sekar, Indri, Fidel, Bu Evi, Flavia. Halo CVV. Ini warga Kabil ini ya. Yang di luar kota, hai Gordon. Rumahnya dipakai ya dong ya. Ada, tadi mana Friska, hai Friska. Halo. Oke, kita senang sekali berkumpul di tempat ini ya. Tema yang akan dibawakan oleh Romo Yanci adalah berjaga-jaga. Itu memang salah satu tema yang sangat dibutuhkan di tengah pandemi seperti ini. Ayo, saya undang teman-teman untuk memuji Tuhan. Kita mau bangkit berdiri, benar-benar bangkit berdiri. Ayo, bukan saya aja yang berdiri, ayo yang di rumah semua bangkit berdiri. Ayo, kita mau bangkit berdiri, yuk kita nyanyikan api kemuliaannya. Kita mau nyatakan kebesaran Tuhan. Kita mau bersuka cita di dalam kemuliaan namanya. Hey! Sama-sama katakan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Hey, dengarkanlah
ya. Ada sukacita. Yang ada sukacita boleh melambai sehingga saya boleh melihat ini. Boleh lihat senyumannya dong selain melambai. Senyum yang luar biasa. Oke, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau memasuki persekutuan doa pada malam hari ini Tuhan. Dengan hati yang penuh syukur, maka mari kita buka dengan tanda kemenangan Kristus. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Satu hari lagi Engkau tambahkan di dalam hidup kami Tuhan, di mana dalam satu hari ini Engkau nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, Engkau nyatakan kasih-Mu kepada kami. Kami sungguh merasa Tuhan, Engkau sungguh mencintai kami. Dari awal pagi kami dapat bangun pagi, kami sungguh merasakan itu suatu mujizat yang luar biasa. Kami dapat bangun pagi, menyapa keluarga kami Tuhan. Kami dapat beraktivitas sepanjang hari ini Tuhan. Dan di hari ini, di malam ini kami berkumpul di tempat ini. Walaupun secara virtual, kami yakin Roh-Mu tercurah dalam setiap kami, di tempat kami masing-masing. Ya Tuhan, tema yang akan dibawakan oleh pastor kami tercinta, Romo Yance, berjaga-jagalah, itu sungguh sangat kami perlukan di saat dan di tengah pandemi COVID seperti ini. Kami bersyukur Tuhan, saat ini kami boleh menikmati kesehatan kami, sehingga kami boleh bertemu secara virtual, bersukacita di dalam nama-Mu. Ya Tuhan, berkati setiap hati teman-teman kami ini Tuhan, kami buka hati kami, pikiran kami Tuhan. Kami ingin memberi ruang kepada Roh Kudus untuk tinggal dan bertahta di dalam diri kami. Setiap sabda, pengajaran, kesaksian yang akan dibawakan oleh Romo kami, sungguh dapat berkenan di dalam hati kami dan menjadi rema di dalam hidup kami. Berkati juga teman-teman kami yang belum dapat bergabung dengan kami karena kesibukan mereka masing-masing Tuhan. Dan terutama berkatilah rumah ini Tuhan, rumah tempat kami berkumpul pada malam hari ini. Ya Tuhan, saat ini kami sungguh ingin mengucap syukur Tuhan atas setiap apa yang Kau telah berikan kepada kami. Jikalau bukan Engkau yang memberkati kami, kami tidak tahu lagi siapa yang memberkati hidup kami. Kami ingin naikkan pujian syukur kami ini Tuhan ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Sesuatu mungkin ku miliki
memberkati hidup kita. Kita tidak tahu lagi siapa. Tuhanlah yang memiliki, Tuhanlah yang membentuk diri kita saat ini. Kalau bukan Tuhan memberkatiku, tak mungkin ku miliki segala sesuatu. Kami percaya bahwa Tuhan yang selalu menyertai kami. Tuhan menyertaiku, tak mungkin ku atasi persoalanku. Mari kita angkat tangan kita, angkat hati kita untuk bersyukur. Hatiku bersyukur dapat mengenalmu, Kau Tuhan yang menjadi sumber dalam hidupku. Inilah hati kami yang selalu bersyukur sepanjang waktu. Bersyukur di sepanjang waktu akan Kau perlihatkan segala kebaikan-Mu. Saat ini saya undang teman-teman untuk mengucap syukur secara spontan kepada Tuhan Allah kita. Syukur kepadamu ya Tuhan atas keluarga kami. Syukur padamu ya Tuhan atas hidup yang saat ini kami miliki. Syukur padamu ya Tuhan atas kesehatan kami. Syukur padamu ya Tuhan atas keluarga yang kami miliki. Syukur kepadamu ya Tuhan atas komunitas yang kami miliki Tuhan. Syukur padamu atas malam yang indah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau mengadakan acara malam ini untuk berkarya kepada teman-teman yang saat ini sudah bergabung. Hatiku bersyukur karena Engkau Tuhan Allahku. Hanya bagi-Mu Tuhan hormat syukur kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu di dalam setiap hidup kami. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Inilah ungkapan terima kasih kami. Terimalah Tuhan. Mari kita buka hati kita, kita angkat tangan kita nyatakan sekali lagi hati kita yang penuh bersyukur kepada Tuhan bahwa kita boleh mengenal Tuhan. Hatiku bersyukur dapat mengenal-Mu, Kau Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kami. Yang menjadi sumber dalam hidupku. Oh, hatiku bersyukur
Tuhan Allah kita, Tuhan yang selalu mencintai kita dalam setiap kekurangan kita. Sekarang mari kita tundukkan hati kita, kepala kita. Kita mau mengenang atas segala kebaikan dan pengorbanan yang Tuhan telah lakukan di dalam hidup kita. Kita buka hati kita buka mulut kita. Kita mau menyembah Tuhan kita. Tuhan yang begitu luar biasa di dalam diri kita. Karyamu sungguh luar biasa Tuhan, bahwa Engkau boleh mati bagi kami. Engkau Tuhan yang telah selamatkan jiwaku. Inilah Tuhan, segala pujian penyembahan kami haturkan hanya bagi-Mu. Ya Yesus telah mati bagiku, ya Tuhan selamatkan jiwaku, bagi Dia pujianku. Inilah pujian kami Tuhan. Dapat ku balas kasih-Nya. Engkau angkat kami menjadi anak-Mu. Angkatku jadi anak-Nya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku. Hanya Dia segalanya bagiku. Angkat hati kita, nyatakan bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Ya Tuhan, memang Engkau Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Pengorbanan-Mu di kayu salib yang mati untuk menebus dosa kami itu sungguh memuliakan kami Tuhan. Apalah kami ini Tuhan, manusia-manusia anak-anak-Mu yang masih tetap berbuat salah sampai saat ini. Bahkan kami tidak percaya jika kami tidak melihat karya-Mu di dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, kami ingin mohon pengampunan dari Engkau atas setiap kesalahan yang kami lakukan Tuhan. Untuk itu Tuhan, saat ini kami ingin angkat tangan kami Tuhan. Kami ingin nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau mati bagi kami, Kau tebus dosa kami Tuhan. Hanya bagi-Mu kemuliaan ini Tuhan. Ya Yesus telah mati bagiku, ya Tuhan yang selamatkan jiwaku. Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Kau angkat kami menjadi anak-anak-Mu. Angkatku jadi anak-Nya. Beri
lagi segala pengorbanan Tuhan terhadap hidup kita. Dia yang sembuhkan segala luka di dalam diri kita. Dia yang selamatkan keluarga kita. Dia yang menebus dosa kita. Maka itu kita angkat hati kita, kita angkat tangan kita nyatakan kemuliaan ini hanya bagi Tuhan. Sekali lagi kita mau nyatakan hanya bagi Dia keselamatan ini Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi Tuhan, kita nyatakan hanya bagi Dia segala kemuliaan Tuhan. Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Nyatakan hormat syukur kita selama-lamanya. Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Mari kita sembah Tuhan kita. Mari kita angkat hati kita, angkat tangan kita, kita nyatakan kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Hanya Engkaulah Tuhan yang harus kami puji dan kami sembah selama-lamanya. Berjaga-jagalah dan senantiasa berdoa supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Ya Tuhan, kami serahkan hamba-Mu Pastor Yance pada malam hari ini untuk menyatakan firman-Mu yang akan Kau sendiri nyatakan kepada setiap kami yang sudah bergabung di dalam
virtual persekutuan doa ini Tuhan, urapi setiap perkataan yang keluar dari mulut beliau Tuhan, agar apa yang dinyatakan oleh Romo Yance, olehmu Tuhan melalui Romo Yance kepada kami akan menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Romo Yance sudah siap? Suara saya bisa dengar? Bisa. Mungkin ada yang membaca firman Tuhan hari ini dari Injil Matius. Oh iya, Novi yang baca. Ya. Mari saat ini kita bertekun di dalam firman Tuhan. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius, bab 24, ayat 42 sampai dengan 51. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Siapakah hamba yang setia dan yang bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Ketika tuannya itu datang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Demikianlah Injil Tuhan. Terima kasih Novi untuk Sama Romo. dan sebelum saya lanjut, selamat ulang tahun. Terima kasih Romo. Tema kita pada malam ini tentang berjaga-jagalah, yang sebetulnya diambil dari bacaan harian pada hari ini. Helen yang meminta agar kita merenungkan tema ini. Indri minta apakah ada layoutnya, tapi saya bilang saya tidak siap. Siap dalam arti gunakan PowerPoint dan sebagainya. Tapi saya merasa menarik bahwa setelah membaca firman ini, sepertinya real dalam situasi kita saat ini. Dalam pandemi COVID-19, ya kita diminta untuk berjaga-jaga, jaga jarak. Tetapi itulah realnya bahwa seakan-akan kita nggak tahu apakah lawan bicara kita, orang di dekat kita, itu bawa penyakit atau tidak. Tapi berjaga-jaga menjadi real untuk kita saat ini. Tetapi saya yakin bahwa firman Tuhan berbicara dalam konteks yang lain, yang lebih luas. Kalau kita lihat dalam Injil Matius bab 24 sampai bab 25, semuanya berbicara tentang akhir zaman. Dan ada hal-hal yang mendahului
peristiwa tersebut, tetapi apa yang kita renungkan pada malam ini, konteksnya murid-muridnya ingin mengetahui kapan hal itu terjadi. Dan kita tahu bahwa tak seorang pun tahu kapan hal itu terjadi. Kalau kita lihat dalam Injil Matius bab 24 ayat 36, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Nah, godaan-godaan dari dahulu sampai sekarang, banyak yang meramal bahwa akan terjadi kiamat, akan terjadi kedatangan Tuhan, tetapi semuanya tidak pernah terjadi. Kembali lagi ke tema ini, apa maksudnya Tuhan mengungkapkan hal ini? Bahwa kita berjaga-jaga, menanti kedatangan Tuhan sambil berjaga-jaga. Menarik untuk kita lihat bahwa hampir semua Injil berbicara tentang ini, kecuali Markus. Markus tidak memberikan kisah tentang ini. Matius agak panjang, Lukas ada, Rasul Paulus juga diungkapkan hal yang sama. Demikian juga pada 1 Petrus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Injil berkisah bahwa kedatangan Tuhan itu secara tiba-tiba. Dan dalam kisah ini, dia diibaratkan seperti pencuri. Matius masih mengisahkan pencurinya datang pada waktu malam. Lukas tidak menyebutkan malam atau siang. Yohanes hanya menggambarkan sebagai gembala yang baik, yang berbeda dengan pencuri. Petrus dan Paulus tidak berbicara apakah pencurinya datang siang atau malam. Tetapi yang membedakan dia atau mereka, Paulus dan Petrus, menyebutnya sebagai hari Tuhan. Hari Tuhan datang bagaikan pencuri. Apa maknanya ini? Mengapa Tuhan menyampaikan dalam perumpamaan seperti pencuri? Dan kita tahu bahwa pencuri memanfaatkan kelengahan kita. Selama tinggal di Blok 2 hampir 20 tahun lebih, saya sudah mengalami beberapa kali kecurian di kamar saya. Pernah waktu malam, tetapi yang lainnya itu justru waktu siang, dan menariknya ketika sudah ada CCTV. Kita lihat bahwa pencuri tahu kapan kita lengah. Dia memanfaatkan waktu tersebut dan pandai. Dia mencuri barang-barang kita, dia mengambilnya, dan akhirnya kita tidak berdaya, hanya penyesalan kenapa bisa terjadi demikian. Kenapa saya tidak perhatikan jendela, kenapa saya tidak perhatikan pintu, dan sebagainya. Tapi kembali lagi menarik bahwa Tuhan mengibaratkan kedatangannya itu bagai pencuri yang datang tanpa kita ketahui. Gambaran yang disampaikan oleh Injil dan juga dalam kisah, dalam Wahyu, juga seakan-akan membawa kita kepada suatu hal yang menakutkan. Bahwa Tuhan datang tiba-tiba, kita tidak siap, dan bagaimana itu membuat kita juga akhirnya kelabakan. Karena Tuhan datang secara tiba-tiba tanpa kita siap.
apakah Tuhan menakut-nakuti kita? Ataukah ini hanya suatu gambaran bahwa Tuhan datang dan kita harus siap? Kembali kita lihat bahwa firman ini sebetulnya tidaklah dalam konteks menakut-nakuti kita. Bahwa dalam bab 24 sebelumnya banyak kisah yang mengiringi peristiwa kedatangan Tuhan. Tetapi konteks yang utama bahwa kita hendaknya bersiap-siap dan jangan takut. Mengapa saya katakan jangan takut? Karena sesungguhnya Tuhan sendiri yang mengundang kita. Dan kalau kita lihat bahwa dalam beberapa teks perjanjian baru, baik Paulus, Petrus, Yohanes, ingin mengajak kita untuk mengisi waktu kita ketika Tuhan akan datang. Bagaimana cara mengisinya? Menarik. Lukas dalam Injilnya bab 21 ayat 36. Di sana disampaikan bahwa berjaga-jagalah dan berdoalah. Bahwa kita sambil menantikan Tuhan dalam siap siaga, hendaknya diisi dengan berdoa. Apa yang disampaikan oleh Lukas, kemudian dalam surat Paulus ataupun Petrus, sesungguhnya mau menggambarkan bahwa kita mengisi kedatangan Tuhan dengan perbuatan-perbuatan baik. Nah, ini yang harus kita lihat bahwa kedatangan Tuhan itu janganlah dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan. Mengapa ini saya katakan, saya ungkapkan karena firman Tuhan tidak bertentangan satu dengan yang lain. Tuhan sudah mengundang kita, datanglah kepadaku, marilah kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Dengan firman Tuhan ini, kembali kita diajak untuk melihat bahwa berjaga-jaga bukanlah sesuatu yang menakutkan. Tetapi Tuhan justru mengundang kita untuk selalu datang kepadanya. Datanglah kepadaku, kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Atau dalam Injil Matius bab 11 ayat 28 diungkapkan sebagai marilah kepadaku. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Jadi Tuhan sendiri yang mengundang kita untuk datang kepadanya. Dan kalau dia datang kepada kita, bukanlah sesuatu yang menakutkan. Atau seakan-akan serem, sesuatu yang membuat kita terperangah dan sebagainya. Tetapi sebagaimana Lukas menegaskan, kita mengisinya dengan berdoa. Dan berdoa sebagaimana yang diungkapkan oleh Matius tadi, kita datang kepada Tuhan karena Tuhan yang mengundang. Karena kita sendiri memiliki banyak beban, kita sendiri letih lesu karena beban dosa-dosa kita. Saudara-saudari, senang bahwa kita boleh diingatkan dengan firman Tuhan ini. Dia yang mengundang kita dan hendaknya kita mengisi semua kegiatan kehidupan kita dengan sikap siap sedia, berdoa, dan berbuat baik. Mengapa saya katakan kita mengisinya dengan berbuat baik? Karena ketika pengadilan terakhir, ketika Tuhan datang,
Apa yang menjadi tolok ukur dalam kehidupan beriman kita tidak lain dari sejauh mana kita berbuat baik kepada banyak orang. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Maka sesungguhnya berjaga-jaga dan waspada tidak lain kita diingatkan untuk senantiasa berbuat baik dengan tolok ukur bahwa pada kedatangan Tuhan, pada pengadilan terakhir untuk tiap-tiap kita mampu mempertanggungjawabkan, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Maka saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih, firman ini meneguhkan, bukan menakutkan. Bahwa hendaknya dalam setiap perjalanan hidup kita merasa Tuhan hadir. Kita menyertakan Tuhan dalam setiap peristiwa kita. Justru ketika kita membiarkan Tuhan jauh, ketika kita lengah akan kehadiran Tuhan, di sanalah banyak godaan, banyak hal-hal negatif yang bisa terjadi. Tetapi ketika hidup kita dalam doa, perhatian kita bagi sesama dalam berbuat baik, di sanalah sesungguhnya perjumpaan kita dengan Tuhan. Maka berjaga-jagalah sambil berdoa, karena Tuhan sendiri yang mengundang kita. Datanglah kepadaku, kalian semua yang letih, lesu, dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Terima kasih untuk malam ini, dan saya kembali ke MC. Luar biasa, jika saya boleh menyimpulkan pengajaran Romo, yaitu firman ini meneguhkan, bukan menakutkan, ya. Jadi berjaga-jaga itu bukan hal yang menakutkan, malah Tuhan menginginkan hal tersebut untuk kita lakukan setiap hari dan mengisi hidup kita berjaga-jaga itu dengan berbuat baik. Sungguh luar biasa ya, boleh beri tepuk tangan sekali lagi untuk Romo Yance. Nah, ini teman-teman ini, gimana, ada yang mau bersaksi kebaikan Tuhan, bisa yang berkenaan dengan tema ini, atau bisa dengan hal apa yang boleh terjadi ya selama kita tidak bertemu ini. Hal baik apa yang boleh terjadi? Pasti di luaran sana banyak hal yang melemahkan iman kita ya. Banyak berita tentang penderita COVID semakin lama semakin naik. Bahkan meninggal pun juga naik. Bahkan mungkin saudara kita, teman-teman kita yang kita pernah kenal juga menjadi korban. Tapi apa sih yang Tuhan masih berikan kepada kita? Itu yang kita mau sharingkan di sini. Siapa yang mau bersharing pertama kali? Boleh? Oh, Bu Evi. Oke, beri tepuk tangan untuk Bu Evi. Selamat malam semuanya. Dengar nggak ya suara saya? Boleh, Bu. Dengar. Bagus. Oke ya. Selamat malam Romo. Selamat malam teman-teman semua. Saya hari ini baca firman ini rasanya tertarik sekali ya. Karena gini, di dalam ini katanya, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ya, sebab itu Tuhan datang tuh pada saat-saat yang kita tidak tahu, seperti pencuri ya. Jadi saya bayangin kalau Tuhan datang, kan seperti pencuri, kita nggak tahu. Tuhan datang tuh nggak mungkin SMS dulu, WhatsApp dulu, WA deh, WA, Instagram, saya mau datang nih gitu. Kalau kita tahu Tuhan besok mau datang, mungkin orang pasti, oh saya cepat-cepat ngaku dosa, saya cepat-cepat bayar utang, saya cepat-cepat minta maaf sama teman, karena besok Tuhan datang, saya udah nggak ada, ya nggak sih? Mungkin saya gitulah ya. Saya cepat-cepat lakukan, oh sumbang ini ke mana, soalnya Tuhan datang, saya udah nggak kepake di itu tuh semua. Jadi
Saya merasa Tuhan nggak mau dikasih tahu kita, jadi kita harus senantiasa bersiap-siap, berjaga-jaga. Jadi saya mau sharing 3 minggu yang lalu, saya mengalami gimana ya, anak saya sakit. Dia 14 tahun yang lalu dia udah sakit, autoimun, lupus, terus sekarang dia kambuh lagi. Mungkin teman-teman di PD udah tahu, karena saya udah pernah sharing, dan dia sekitar hampir 1,5 bulan yang lalu udah mulai kambuh, dan nggak tahu harus kemana, karena di Indonesia sendiri dokter yang untuk penyakit ini minim sekali, apalagi di kota Batam. Sedangkan sekarang kita tidak bisa ke luar negeri berobat, nggak bisa. Saya udah tanya, nggak bisa, kecuali katanya suratnya lengkap, kamu borong 1 kapal, 1 orang berangkat, cuma boleh ditemani 1 orang, dan 1 orang itu sampai Singapura langsung karantina 14 hari. Ya nggak mungkin, anak saya Ria sendiri di rumah sakit, nggak mungkin. Jadi puncaknya adalah 3 minggu yang lalu, waktu itu Kamis, badannya semakin drop, bahkan dia ke kamar mandi udah nggak bisa. Dia ke kamar mandi aja, dia balik aja dia udah gemetar gitu, udah nggak bisa. Dia udah minta beliin pampers, katanya mah. Makan tuh nggak bisa, makan muntah langsung. Kondisinya semakin lemah. Duduk, hari Jumatnya duduk udah nggak bisa. Jadi saya hanya bisa berdoa. Untung selama COVID ini saya banyak ikut Zoom dikuatkan. Jadi pernah saya ikut satu tema fokus, tetap dalam keadaan apapun kita tetap fokus pada Tuhan, jangan lihat kiri dan kanan. Jadi saya tetap fokus berdoa. Saya bilang dia jangan percaya dengan keadaan ini, jangan lihat. Dia bilang mak saya udah nggak bisa duduk, katanya. Dia nggak bisa duduk. Ya udah saya kasih dia susu tuh paling seberapa apa gitu. Jadi puncaknya naik sampai hari Sabtu, hari Minggu. Saya doa pun di rumah dia, bantu dia ngurusi anak-anak, karena dia udah nggak bisa bangun. Saat saya berdoa rosario, hari itu saya udah nggak ada kata-kata minta apa gitu, permohonan apa, udah nggak ada. Saya hanya rosario, tidak ada kata-kata apa lagi. Tahu-tahu Tuhan berbicara, sakramen peminyakan. Saya langsung di situ tadi kan biasa kan kalau udah begitu saya langsung tinggal pergi ngomong gitu kan. Tapi saya enggak. Saya selesaikan doa rosario ini dulu. Selesai doa rosario, saya bicara sama Ria. Ria, tadi mami doa ada sakramen peminyakan gitu. Dia bilang, "Mah, apakah Ria udah mau meninggal?" Saya bilang, "Enggak lah, itu sakramen kekuatan." Tapi saya pikir-pikir saya harus bicara sama suaminya kan. Saya panggil suaminya. Saya bicara, gimana tadi mami doa ada suara bilang sakramen peminyakan. Terus saya bilang, "Mah, saya nggak ngerti gimana." Saya bilang, "Cari romo yang dekat. Kalau lagi COVID begini, kalau bukan romo dekat nggak mungkin mau gitu kan. Cari," kata saya. "Kalau kamu nggak ada, baru mami cari." Dia bilang, "Siapa ya?" "Oh, Romo Aureda," kata saya. Coba saya WA tanya ya. Romo Aureda tanya keadaannya gimana. Gak bisa bangun, udah nggak bisa apa-apa. Makan nggak bisa, bangun nggak bisa. Terus ke dokter cuma jarak 2 meter gitu, dokter cuma lihat-lihat. Obatnya diminum, kalau nggak minum mana bisa baik. Dipegang enggak, dilihat enggak, diapain enggak, coba. Cuma berdasarkan obat diminum. Ya udahlah ya. Saya bilang dia, udah obat itu mau diminum, doa dulu, kita minum dengan iman, kita percaya aja. Terus kata Romo, ya udah. Senin datang, kasih sakramen peminyakan. Habis itu, keadaannya tidak gimana-gimana. Tetap aja makan muntah, nggak bisa makan nasi sama sekali. Minum susu aja langsung muntah. Saya waktu Romo udah pulang, saya juga udah putus asa, udah siap-siap. Cuma pulang ke rumah, nangis terus. Kalau nangis, udah bukannya tisu lagi, sapu tangan. Saya bilang, Tuhan, kan hari itu ada bacaan juga kan. Bacaannya di Matius, katanya, kata perempuan itu berkata kepada Tuhan, namun anjing juga memakan lemah-lemah yang jatuh dari meja.
Saya bilang, Tuhan, saya juga anjing yang makan lemah-lemah dari meja, dia jatuh dari meja, berilah saya lemah-lemah dikit. Saya nggak siap kehilangan anak saya. Cucunya masih kecil-kecil, siapa yang mau ngurusin? Saya bilang dia, jangan meninggal sekarang dia. Kalau mati sekarang cuma dibungkus plastik, diikat tali, kayak lontong. Dia cuma masih bisa ketawa dikit. Iya mah katanya. Semangat dia, semangat. Sekarang kita nggak bisa kemana-mana, hanya bisa nganderin Tuhan, nggak ada siapa-siapa. Iya mah katanya, iya mah katanya. Saya hari itu udah siap-siap, nggak ada pertolongan kiri kanan, udah nggak ada, hanya ngandalkan Tuhan, terus doa. Esokannya bacaannya, Tuhan menghadiri badai. Saya bilang, Tuhan bangun, jangan tidur di dalam kapal saya udah mau tenggelam. Tuhan, saya bilang, bangun Tuhan, saya bilang. Saya terus tarik Tuhan. Minta tolong Tuhan, tapi keajaiban Tuhan terjadi setelah sakramen peminyakan. Jam 4 pagi kan sakramen peminyakan, jam 4 sore Syria bisa duduk, dan malam jam 9 dia bisa mulai makan nasi 2 suap. Saya udah sujud terima kasih Tuhan. Besokannya dia drop lagi, sorenya bisa online, bisa naik lagi kayak handphone dicas, naik lagi. Tapi setelah itu dia mulai baik ke sini. Saya merasakan Tuhan itu sungguh luar biasa. Terima kasih juga teman-teman di PD pada mendoakan. Mari kita beri tepuk tangan kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan sungguh yang luar biasa. Di dalam masa COVID ini saya nggak bisa apa-apa, tapi Tuhan turun tangan menolong saya. Sekarang keadaan Syria udah sehat. Udah oke lah, udah bisa bangun, ngurusin anak-anak, udah bisa masak, udah bisa apa-apa. Terima kasih Tuhan, terima kasih teman-teman doanya. Demikianlah. Terima kasih Bu Evi, sungguh sharing yang luar biasa. Boleh teman-teman kasih tanda love untuk Bu Evi di layar. Bu Evi, ini tanda cinta kami, apapun yang Bu Evi lalui kami ada untuk Bu Evi, ya. Oke, ada lagi yang mau kesaksian, membagikan sharing pengalaman hidup selama ini, apa yang berkenan, apa yang Tuhan sudah kabulkan, atau bahkan yang masih dalam pergumulan, kita sharingkan di sini. Kita percaya Roh Kudus ada di tempat teman-teman masing-masing di rumah, dan kita percaya bahwa kalau ada dorongan untuk bersaksi, yakinlah kesaksian itu akan menguatkan untuk yang lain. Kalau ada silakan raise hand biar host bisa melihat, bisa digedein itu layarnya supaya saya bisa melihat juga. Ada? Ada? Belum ada? Oh, Pak Anton ya, Pak Anton. Pak Anton. Pak Anton tadi angkat tangan enggak ya? Pak Anton mau cerita? Bu Anton, wah, mau? Silakan, kalau mau itu di unmute itu di bawahnya. Oke, Pak. Oke, ada? Oh, Pak Anton udah di unmute. Ayo Pak, silakan. Selamat malam semua. Malam. Selamat Ibu, malam Bapak Anton semua. Bapak Ibu yang terkasih, di masa pandemi ini kita semua diam di rumah. Kita nggak bisa ikut misa, nggak bisa ikut misa harian, hanya bisa di rumah. Terasa jauh betul Tuhan tuh sama kita. Rasanya kalau komuni batin itu rasanya sedih aja. Terus inilah yang membuat kita kekuatan dalam masa pandemi ini. Lebih dekat dengan Tuhan. Kalau biasa-biasa kita seperti yang Romo katakan tadi, bersiap-siap, kayaknya kita masih jauh lah, siap-siap, jaga-jaga itu kapan sih? Tidak terasa, tidak dirasakan gitu.
Tapi selama pandemi ini kita jauh dari misa, jauh dari hosti yang kita rindukan tiap hari, membuat kita lebih sadar lagi. Kita sangat merindukan menyambut hosti, dan kita baru sadar kita setiap waktu harus berdoa terus, mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Mendengar kisah Bu Evi tadi, saya sangat terharu dan saya sangat setiap kali juga mendoakan ya, kalau ada yang sakit, Tuhan tolonglah dijamah, disembuhkan. Pada saat-saat ini mau cari dokter kemana, rumah sakit juga sudah penuh-penuh sana-sini. Jadi mungkin ya sangat tersentuh oleh kesaksian Ibu Evi ya. Dan kami juga teruskan doa agar anak Ibu Evi terus mencapai sehat yang sukses ya, bersama keluarga ya. Ini keluhan kita didengar oleh Tuhan, dan Tuhan menjamah kita semua. Kita dilindungi dan diberi kesehatan dan keselamatan dalam masa pandemi ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Ibu Anton, boleh aplausnya di layar. Terima kasih sudah berbagi kepada kami. Ada lagi mungkin teman-teman yang mengangkat tangan? Ada? Bu Mary tadi katanya ada angkat tangan ya Bu Mary? Yep. Iya, oke Bu Mary. Sebetulnya dengar suaranya ya? Suaranya dengar? Dengar Bu, dengar jelas. Oke. Saya enggak bersaksian juga, tetapi lebih boleh ya saya pertegaskan yang tadi Ibu Evi ngomong, itu yang perminyakan karena saya juga mengalami sendiri. Jadi itu mungkin mudah-mudahan bisa menguatkan kita semua, atau untuk kita beritahukan kepada kawan-kawan kita yang lain, memang perminyakan itu sungguh menguatkan. Jadi aku ngalami sendiri, mungkin saya dulu udah pernah saksi di PD, bagaimana saya ketika menghadapi divonis mau bypass. Ketika saya divonis mau bypass itu, juga aku merasa takut kan. Saya, keluarga, pokoknya kita semua juga merasa takut karena namanya mendengar bypass saja kita udah gimana kan. Tetapi pada waktu itu memang saya tidak mempunyai jalan lain. Memang saya harus di bypass. Tidak ada jalan lain yang bisa nolong aku. Jadi waktu itu tanpa sengaja loh sebetulnya saya perminyakan itu dengan pertolongan seorang ibu yang di komunitas Katolik Indonesia di Singapura. Jadi waktu itu kan saya posisinya di Singapura, tapi saya kan tidak kepikiran sama saya bahwa saya harus apa-apa gitu kan. Lalu kebetulan memang komunitas itu mempunyai pelayanan ke rumah sakit MAUI Singapura itu setiap hari Rabu malam. Jadi waktu itu tanpa sengaja, waktu itu saya memberitahu kepada teman di Jakarta bahwa saya mau di bypass nih, saya di Singapura nih, di MAUI ini, saya ngomong-ngomong gitu. Lalu teman saya bilang, oh nggak apa-apa, tenang, aku nanti panggil Romo yang ada di Singapura tuh kunjungi kamu gitu. Ya udah datang teman, lalu dia cuman waktu itu ngomong, kamu jangan tersinggung ya, mau nggak kamu dikasih perminyakan, katanya gitu. Saya waktu itu kan dalam keadaan sangat gitu, saya bilang iya nggak apa-apa, apa aja lah, aku bilang gitu. Jadi seorang teman yang dengan berani ngomong gitu, yang menurut banyak orang hal sensitif ya, kalau ditanyain gitu, nggak tahu nanti kalau kita tanya Romo kan. Jadi waktu itu lalu Romo di Indonesia di Singapura itu dia datang memberi perminyakan kepada saya, dan mulai dari sudah dikasih perminyakan sampai saya masuk ke kamar operasi, saya benar-benar terasa kayak ada kekuatan, ada harapan gitu loh, yang saya nggak tahu. Padahal saya sendiri aja waktu dibilang mau bypass aja saya udah gemetar sampai nggak bisa jalan loh, udah lemes gitu loh. Tapi ketika dikasih perminyakan itu, saya benar-benar sangat dikuatkan, dan entah kenapa di hati saya ada harapan gitu loh. Jadi saya masuk ke kamar operasi dengan sangat tenang.
Jadi saya cuma mau berkesaksian di sepenggal itu, bahwa perminyakan ini memang benar-benar menguatkan gitu loh. Oke, Itu terima aja, Vi. kasih Bu Mary, bahwa perminyakan itu bukan akhir dari segalanya ya Bu Mary ya. Iya, benar. Oke, Bukan. terima kasih. Beri aplaus dulu dong untuk Bu Mary. Nah, sekarang saya undang orang yang mau bersaksi yang terakhir di tempat ini. Ayo Bro Berto, ayo langsung, ayo berikan aplaus dulu untuk Bro Berto. Halo, shalom semuanya. Ya, saya mau sharing sedikit ya mengenai acara kita pada malam hari ini. Jadi sebenarnya ini adalah suatu kerinduan ya. Jadi setelah 5 bulan yang lalu kita memasuki masa karantina ya, jadi nggak boleh kemana-mana, gereja ditutup, dan kita PDKK mengadakan PDKK yang virtual seperti tadi yang Vivi cerita ya. Nah, cuman waktu itu karena benar-benar dari rumah, jadi kita masing-masing, dan waktu itu sempat sekitar 4 bulan lebih, itu saya terus yang jadi WL, jadi pemusik, jadi host. Jadi awal-awalnya karena kita masih work from home, jadi nggak terlalu banyak beban kerja, dan kayaknya masih bisa ke-handle. Namun saat sudah mulai masuk kerja dan memang masih ada protokol kesehatan yang kita patuhi ya, itu mulai terasa banget itu kalau kayak kadang-kadang nggak ke-handle gitu, kayak capek banget hari seminggu 2 kali, Selasa, Kamis. Saya usul ke ketua, gimana kalau kita coba libatkan lebih banyak orang, jadi beban itu terbagi. Memang awalnya agak sulit, namun setelah kita diskusi, akhirnya ada satu kesepakatan. Ya pada awalnya memang kita kayaknya masih mengandalkan diri sendiri ya, jadi awalnya kita siap-siap sendiri, lalu ya tetap kita menjaga protokol, kita cari satu tempat. Ya, kebetulan ini sahabat kita, Gordon dan Sekar, berbaik hati untuk meminjamkan rumahnya. Terima kasih Gordon sama Sekar ya untuk tempatnya ini. Nah, dan segala keterbatasan yang ada, segala pengetahuan yang ada, tapi kita tetap kayak mengandalkan diri sendiri tadinya itu, siap-siap sendiri, semuanya alat kita siapin sendiri. Kita kadang kayak hampir nggak ada doa bersama sebelumnya, dan udah berapa kali pertemuan itu kayak nggak ada hasilnya tuh kayak selalu ada yang kurang. Jadi waktu itu Vivi dia inisiatif kan, kita cobalah, kita udah usahakan semuanya tapi kayaknya masih mentok sana sini, coba kita doa. Akhirnya kita penyembahan, doa cukup lama, dan malam hari itu sedikit demi sedikit ada satu solusi yang bisa kami atasi dari masalah sound system dan lain sebagainya. Itu puji Tuhan banget lah, itu kita tidak duga sebelumnya, dan sangat bersyukur. Dan pada hari ini juga baru tadi itu juga ada pertolongan lagi, ada orang yang sangat mengerti yang membantu juga, dan sehingga acara ini bisa terlaksana. Nah ini semua bukan karena kuat dan hebat kami, namun seperti kata Romo, kita diajarkan untuk selalu berjaga-jaga, kita mengandalkan Tuhan senantiasa karena kita yakin tiada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, itu aja. Terima kasih. Terima kasih Bro Berto. Jadi inilah kesaksian kita. Terima kasih untuk pengajarannya juga Romo. Dan apa yang kita sampaikan di sini sungguh kami percaya sungguh menguatkan kita masing-masing. Kita masing-masing di tengah pandemi ini pasti ada beban ya, seperti Bu Evi berbeban dengan anaknya, kita juga berbeban mungkin pada pekerjaan, mungkin sebagian ada yang sudah tidak bekerja, mengalami pengurangan ya, ada yang mengalami pengurangan gaji juga, ada yang sudah diberhentikan bahkan dari pekerjaan. Tapi kami percaya bahwa kami yang sudah ada di tempat ini dikumpulkan walaupun secara virtual, kita saling menguatkan satu sama lain. Jadi itulah kenapa persekutuan doa kemarin sebenarnya tidak ditiadakan, tapi kita mengadakan sendiri untuk pengurus, di mana kita saling mendoakan, kita saling menguatkan, dan kita percaya Roh Kudus dalam diri kita itu tidak padam. Oke, saat ini
kita mau masuk ke dalam doa umat, mari kita tundukkan kepala kita nyatakan segala keperluan kita, segala keinginan kita, segala harapan kita kepada Tuhan. Dan percayalah Roh Kudus dan berkat Tuhan, hikmat Tuhan hadir di tempat teman-teman sekalian di rumah masing-masing. Dan saat ini kita buka hati kita, buka mulut kita mau berdoa baik untuk kepentingan kita sendiri maupun kepentingan teman-teman orang-orang yang berkenan di dalam hati kita. Tuhanku Yesus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan bahwa di tengah pandemi ini Tuhan kami dapat berkumpul secara virtual. Kau masih berikan kami kesehatan Tuhan, sehingga kami melalui teknologi ini kami masih bisa bersekutu. Ya Tuhan, berkatilah pemimpin-pemimpin gereja kami Tuhan, Bapak Paus, Bapak Uskup, dan para pastor, serta biarawati yang ada di paroki kami masing-masing Tuhan. Berkatilah mereka Tuhan, supaya mereka tetap Kau berikan kesehatan, Kau berikan kekuatan, walaupun secara fisik mereka tidak melayani, tapi mereka tetap berdoa untuk kami umat-umatnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami ya Tuhan. Kami undang teman-teman yang mau berdoa untuk menyalakan mic-nya, di-unmute. Bapa yang Maha Kasih, kami mau berdoa untuk pimpinan negara kami, Pak Jokowi dan seluruh jajarannya. Tuhan, berikanlah beliau kesehatan yang baik, berikan dia roh hikmat, roh kebijaksanaan untuk bisa mengambil segala keputusan yang terbaik untuk negara kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang saat ini mengalami sakit, baik COVID, kanker maupun sakit lainnya, dan orang-orang yang saat ini mengalami keputusasaan. Bapa, jamahlah mereka, berikanlah selalu kekuatan kepada mereka, agar mereka boleh selalu mengandalkan Engkau. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Baik, di masa pandemi ini kami lebih banyak waktu di dalam rumah. Ajalah kami selalu berjaga-jaga, menjaga perkataan kami, menjaga hati kami, juga menjaga perbuatan kami, supaya kami selalu berkenan di mata-Mu ya Tuhan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, harapan doa-doa kami haturkan kepadamu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus di dalam hidup kami akan selalu membimbing dan memberikan hikmat di dalam hidup kami. Dan semoga doa-doa yang kami hantarkan kepadamu ini akan berkenan di hadapanmu dan Kau akan mengabulkannya seturut dengan kehendak-Mu. Mari kita tutup dengan doa yang diajarkan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, Bunda yang selalu ada dalam setiap doa-doa kami, doakanlah kami anak-anak-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah engkau bumi. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Oke. Sebelum ke pengumuman, kita mau minta masukan ini dari teman-teman.
Ini kan acara masih perdana ya. Jadi nanti di layar teman-teman akan keluar polling ya. Jadi ada 3 pertanyaan. Kalau 1 pertanyaan keluar, nanti pencet aja pilihannya dan nanti host yang akan merekap itu. Dan itu akan menjadi masukan buat kita. Mungkin kedepannya kita akan membuat secara lebih teratur lagi, lebih bagus lagi. Kalau ada saran, ada sumbangan, apapun itu, ide, mungkin peralatan, mungkin pengetahuan, boleh di-sharingkan di nomor telepon yang ada di undangan, ya, yang ada gambarnya itu ke Cihelen. Ya, masukan teman-teman itu sangat berharga buat kami. Oke, host boleh tampilkan pollingnya. Oke, yang pertama, bagaimana menurut Anda pengajaran dan kesaksian dari Romo Yance pada malam hari ini dengan tema berjaga-jaga? Oke, yang mau pilih bagus banget boleh dipencet yang lingkaran hitam itu, lingkaran yang pertama. Kalau berani jawab biasa aja ya silahkan ya, pilih yang kedua. Romonya masih di sini loh ya. Oke, sudah. Aku juga pilih. Oke. Yang kedua, bagaimana menurut Anda acara PD pada malam hari ini? Bagus banget, biasa aja, atau perlu peningkatan? Jujur aja nggak apa-apa. Ya, kalau mau ngomong bagus banget, ya nggak apa-apa juga. Terima kasih. Oke, yang ketiga. Mau nggak bergabung lagi kalau kita adain PD seperti ini? Mau banget? Bolehlah. Atau yang ketiga berat di kuota. Ya iya sih ya, hari gini kuota itu sangat penting ya buat kita. Nah sekarang di submit. Oke, nanti host akan merekap dan memberikan masukan-masukannya kepada kita. Oke, sekarang sudah selesai ya? Sudah selesai ya? Oke, pengumuman, Cihelen. Shalom semuanya, selamat malam Pastor. Kami mengucapkan terima kasih untuk Pastor Yance yang memberikan pengajaran untuk kami pada malam hari ini. Mari kita beri aplaus sekali lagi untuk Pastor. Sungguh kita harus selalu berjaga-jaga ya Pastor. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung, yang sudah kangen ya sama PDKK. Terima kasih untuk kehadirannya pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk tim pujian, Berto, Misal, Vivi, dan semua yang di belakang layar luar biasa malam ini. Terima kasih. Nanti kalau ada acara seperti ini akan kami share lagi. Sampai jumpa untuk yang berikutnya ya teman-teman. Terima kasih. Oke, terima kasih Cihelen. Mari kita mau tutup persekutuan doa pada malam hari ini. Nanti akan doa tutup dan berkat dari Romo Yance. Mari kita tundukkan kepala. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas malam yang indah ini Tuhan. Di mana kami yang sudah lama haus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam puji-pujian. Tuhan, saat ini kami sudah menemukan sarana yang tepat untuk menyalurkan kerinduan kami. Terima kasih Tuhan, acara ini terselenggara bukan karena kami, tetapi karena Engkau yang berkarya melalui kami. Terima kasih Tuhan, melalui Roh Kudus yang ada dalam diri kami, Engkau memberikan hikmat tuntunan, sehingga dari awal sampai dengan saat ini dengan jalan yang penuh liku kami belajar banyak Tuhan, bahwa kami boleh merendahkan diri di hadapan-Mu dan di saat itu Engkau turun tangan untuk mengangkat kami dan menyelesaikan setiap permasalahan yang boleh kami alami selama kami mempersiapkan acara ini. Ya Tuhan, kami akan mengakhiri acara ini, kami akan beristirahat Tuhan. Berikanlah istirahat yang penuh damai di dalam tidur malam kami Tuhan. Biarlah kami kembali kepada keluarga kami Tuhan. Biarlah kami boleh istirahat supaya besok pagi kami dapat bangun dengan energi yang penuh, stamina yang penuh. Sehingga kami dapat beraktivitas
seperti sedia kala, dan kami akan selalu memuji dan menyembah nama-Mu. Kami tutup dengan berkat dari Romo Yance Tuhan sertamu dan dan sertamu juga. Kita sekalian dan semua orang yang kita doakan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Yance, terima kasih juga untuk yang punya rumah Sekar yang ada di sini dan juga Gordon yang ada di Pekanbaru. Terima kasih kepada semua yang sudah terlibat dan terutama terima kasih kita haturkan kepada Tuhan yang sudah memampukan dan beracara di pada malam hari ini. Mari sama-sama katakan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Mari kita angkat tangan, kita nyatakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab malam ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu. Sekali lagi nyatakan, syukur bagimu. Boleh bagikan tepuk tangan kemuliaan yang panjang luar biasa untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati. Nggak foto sama ya? Oh iya, mau foto bersama. Oke. Nyalain semua videonya. Host Indri yang foto ya. Indri boleh unmute, kasih aba-aba, kapan mau take picture. Yang belum muncul videonya dimunculin ya. Oke, yang belum siapa ini? Yang belum? Desi. Roberto sudah masuk di sini. Awan ya, Awan belum. Bu Emil, ayo Bu mau foto Bu buat kenang-kenangan. Desi, Nyonya Aseng, ayo nyalain. Udah ya. Awan. Udah mulai belum? ya. Oke. 3, 2, 1. Lagi dong. Love, Koko. Oke, sekali lagi ya. Tiga, 2, 1. Oke, sudah? Udah. Oke. Sudah ya? Oke. Terima Sampai kasih ketemu lagi semuanya. teman-teman. Terima kasih Romo Tuhan Yance. Yesus memberkati. Terima kasih, Pastor. Terima kasih. Sampai jumpa. Lord Jesus.
Romo, terima kasih. Yo, thank you semuanya. Terima Bye. kasih Romo Yance. Ya, malam. Malam Paso. Malam, Romo. Merica. Hai. Kok rambutnya putih? Anton. Gara-gara corona. Bu Anton, terima kasih Pak Anton. Rambut corona. Sama-sama ya. Rambut Bu corona. Anton, Selamat tidur. Oke, bye-bye. Novi, happy birthday. Happy birthday, Novi. birthday. Terima kasih, Pak, Cek. Pencet link. Terima kasih Ya. Indri, luar biasa Happy host birthday. malam ini. Selamat Novi ulang tahun. Malam ini keren loh, kayak di studio ya. Terima kasih. Dari studio Terima Metro kasih, TV. Terima kasih, Acek. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Kamsia ya, Cek Merica.